Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya cinta, yang saya banggakan, sahabat channel Sedang TV, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan senantiasa mengabulkan semua permintaan-permintaan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan-urusan kita di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencukupi kebutuhan kita, melunasi hutang-hutang kita semua. Ikhwani fillah, sebelum saya melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menulis salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya semua orang pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, marilah kita semua selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat merupakan sebuah perbuatan yang melanggar perintah Allah dan akan menimbulkan dosa apabila dilakukan. Bahkan perilaku maksiat sering diidentikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan asusila. Setiap manusia di dunia ini tentunya tidak akan terlepas dari perbuatan salah, khilaf atau maksiat. Bahkan sulit menjamin orang yang soleh tidak pernah berbuat dosa. Meski begitu, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun kepada umatnya. Allah tetap mengampuni umatnya yang banyak melakukan maksiat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencintai dan akan membimbing setiap orang yang bertaubat dari maksiat. Nabi memberikan isyarat Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertaubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Alasan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang bertaubat karena orang-orang yang selalu merasa dirinya benar dan soleh justru membuat seseorang menjadi sombong dan tidak baik. Jika kita melakukan istighfar, mengamalkan istighfar yang dilakukan dengan tulus, benar-benar bisa menggugurkan dosa. Kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan istighfar, itu real, nyata menggugurkan dosa yang kita kerjakan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai seorang pendosa yang bertaubat dari dosanya daripada orang yang soleh, akan tetapi dia selalu membanggakan dirinya, padahal itu salah. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan dari diri saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni kita semua, selalu meridhoi kita semua, kapanpun itu dan dimanapun itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.